갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilyas Isa Ramadhani, NPM 22430033. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disediakan oleh Bapak dosen, yaitu tentang mengenal apa itu Web3. Jadi untuk Web3 tersendiri ada 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian Web3, karakteristik Web3, kenapa Web3 penting, kelebihan dan kekurangan Web3. Masuk ke penjelasan yang pertama tentang pengertian Web3. Web3 adalah sebuah konsep menyeluruh yang mengacu pada fase berikutnya dari evolusi internet. Web3 sengaja dirancang untuk mengatasi masalah yang lazim dan melekat pada ekosistem internet. Namun, tidak ada otoritas terpusat yang mengawasi perkembangan internet baru dan terbuka ini. Entitas yang berbeda ini mendekati perkembangan internet versi 3 ini dalam berbagai cara. Dengan organisasi seperti Web3 Foundation terutama berfokus pada penetapan pedoman untuk keseluruhan sistem Web3. Penjelasan yang kedua yaitu karakteristik Web3. Karakteristik Web3 ada 3 yaitu terbuka, trustless, dan permissionless. Penjelasan mengenai karakteristik terbuka. Karena jaringan ini dibangun dari perangkat lunak bersifat open source, jaringan ini pun dibuat oleh komunitas developer yang terbuka dan dapat diakses serta dijalankan dalam tampilan penuh. Karakteristik trustless. Jaringan ini bersifat trustless karena jaringan ini tersendiri memungkinkan peserta untuk berinteraksi secara publik atau pribadi tanpa melibatkan pihak ketiga yang terpercaya. Karakteristik yang terakhir, permissionless. Dimanapun dan siapapun, baik pengguna maupun pemasok, dapat berpartisipasi tanpa izin dari lembaga pengatur. Penjelasan ketiga, kenapa Web3 itu penting? Sangat penting, karena Web3 akan memberi kamu kepemilikan atas aset digital, semisalnya, teman-teman sedang memainkan game Web2, contohnya Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan lain-lain. Lalu teman-teman membeli item dalam game tersebut, di mana item tersebut akan secara otomatis masuk ke dalam akun teman-teman kan. Namun, secara tiba-tiba pembuat game menghapus akun kamu. Akibatnya, seluruh item dalam game yang sebelumnya sudah kamu kumpulkan kan menghilang. Nah, dengan adanya Web3 ini, persoalan seperti di atas tidak akan kamu temui. Mengapa? Karena Web3 memungkinkan kepemilikan langsung melalui non-fungible token atau NFT. Jadi, tidak seorang pun, bahkan pembuat game atau developernya, memiliki kekuatan untuk mengambil kepemilikan atas aset yang kamu miliki. Dan, jika kamu berhenti main, kamu dapat menjual atau memperdagangkan item tersebut di open source market. Penjelasan yang terakhir. Untuk Web3 sendiri ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri adalah dari segi keamanan, transparansi, dan anonimitas. Jika Web2 hampir bisa merekam seluruh aktivitas kita, di Web3 ini semuanya akan terenkripsi, mulai dari nama, email, ataupun alamat tempat tinggal. Tidak hanya kelebihannya saja, Web3 tersendiri ada kekurangannya. Kekurangannya itu dapat digunakan sebagai media transaksi ilegal, misalnya pencucian uang. Sebab kita tidak dapat melacak identitas pelaku jika transaksi dilakukan melalui Web3. Kita hanya bisa melacak transaksi secara khas tanpa mengetahui siapa pelaku di balik transaksi tersebut. Baik dari 4 penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi web berkembang dengan pesatnya menuju ke era Web3. Pada era ini, internet akan semakin cerdas dan memahami informasi sehingga dapat dijadikan asisten pribadi kita. Teknologi Web3 didukung oleh teknologi seperti web semantik, API, mashup, 3D web, dan sebagainya. Teknologi ini memiliki kelemahan yang tidak boleh diabaikan dalam hal masalah privasi.
keamanan, dan sosial budaya. Untuk itu, perlu segera dicari solusi untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga dampak negatif teknologi Web3 dapat diminimalisasi. Oke, baik, terima kasih presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.